Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maulia, mahasiswa Universitas Satya Prodi Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota Provinsi Bali. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan yang diberikan oleh Bapak Salim Bugi selaku dosen pengampu. Profil jurnal. Judul jurnal, Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota Provinsi Bali, yang ditulis oleh Cokorda Gede Surya Putra Trisnu dan Iketut Sudiana, yang diterbitkan tahun 2019. Abstrak. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks di tingkat nasional maupun regional, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan dalam menanggulanginya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kota Provinsi Bali. Kurun waktu tahun 2011 sampai 2017. Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi non-perilaku. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa pertumbuhan pendudukan, pengangguran, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel bebas yang dominan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Bali adalah variabel pertumbuhan penduduk. Pendahuluan. Kemiskinan adalah permasalahan yang sering dialami oleh negara-negara berkembang, menurut Vincent tahun 2009. Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi, melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Menurut Kembar Sri Budi 2013. Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia. Dewasa ini, pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memiliki produktivitas yang rendah. Kemiskinan merupakan masalah pokok yang bersifat multisektoral yang menyangkut berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sampai dengan ketenagakerjaan. Sehingga diperlukan kebijaksanaan yang komprehensif untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Berikut tabel jumlah penduduk miskin Provinsi Bali menurut kabupaten kota kurun waktu tahun 2016 sampai 2017. Berdasarkan tabel 1, Buleleng memasuki paling tinggi tingkat penduduk miskin pada tahun 2016, yaitu 37.055 jiwa. Dan pada tahun 2017, Buleleng masih menduduki tingkat tertinggi. Seperti terlihat pada tabel 1, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2017 masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 180.000 jiwa, 130 jiwa, di mana terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.950 jiwa dari kurun waktu tahun 2016 ke tahun 2017. Tabel 2, presentasi tingkat kemiskinan menurut Kabupaten Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2016 sampai 2017. Dari segi persentase, tingkat kemiskinan seperti terlihat pada tabel 2, Kabupaten Karangasem menjadi
kabupaten dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 6,55% pada tahun 2017. Lalu diikuti dengan Kabupaten Kelungkung dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 6,29% dan Kabupaten Buleleng dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 5,74%. Pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi Bali telah melaksanakan beberapa program untuk menanggulangi kemiskinan, antara lain yaitu Jaminan Kesehatan Bali Mandala atau JKBM, Bedah Rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi atau Simantri, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu, bantuan desa pemakraman dan subak, serta Gerakan Pembangunan Desa Terpadu atau Gerbang Sadu. Semuanya merupakan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas dan terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Terdapat pula program Keluarga Harapan atau PKH yang diluncurkan sejak awal tahun 2010. PKH adalah program perlindungan sosial yang memberi bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin atau KSM, dan bagi anggota diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, menurut Budiana dan Sandiasa tahun 2017. Tujuan pemberian bantuan itu yakni meningkatkan kualitas kesehatan keluarga sangat miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga miskin, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan. Program lainnya yaitu Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau Gardu Paskin. Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan antara lain bantuan bedah rumah, pelayanan kesehatan, peningkatan SDM seperti pelatihan-pelatihan, penyediaan beasiswa bagi warga kurang mampu, revitalisasi pasar, penyediaan infrastruktur, pelayanan masyarakat seperti pembuatan KTP dan akte gratis bagi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Bukan hanya untuk beberapa kalangan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Ayat 2 menyebutkan setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah 1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 sampai 2017. Kedua, untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Bali kurun waktu 2011 sampai 2017. Untuk menganalisis variabel dengan kontribusi dominan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 sampai 2017. Metodologi penulisan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif atau hubungan kasualitas. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kota Provinsi Bali yang mencakup semua kabupaten kota di Provinsi Bali. Dipilihnya penelitian ini karena dari data yang diperoleh masih terdapat disparitas tingkat kemiskinan antar kabupaten kota di Provinsi Bali. Ini mencerminkan belum maksimalnya dan belum meratanya kebijakan yang diberikan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Bali. Jenis data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin Provinsi Bali menurut kabupaten kota. Data jumlah penduduk menurut kabupaten kota di Provinsi Bali, data tingkat pengangguran Provinsi Bali menurut kabupaten kota, dan data rata-rata lama sekolah menurut kabupaten kota di Provinsi Bali. Sedangkan data kualitatif yang digunakan yaitu berupa keterangan mengenai lokasi penelitian dan mengenai program-program dalam mengentaskan kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Dalam hal ini berupa data jumlah penduduk miskin Provinsi Bali menurut kabupaten kota, data jumlah penduduk menurut kabupaten kota di Provinsi Bali, tingkat pengangguran menurut kabupaten kota Provinsi Bali, dan rata-rata lama sekolah menurut kabupaten kota di Bali. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi non-perilaku, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau perusahaan dan hanya sebagai pengumpul data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik, serta uji standaris koefisien beta. Teknik analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota Provinsi Bali kurun waktu 2011 sampai 2017. Bentuk model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Berikut gambaran pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten kota Provinsi Bali. Pertumbuhan penduduk atau X1 berpengaruh parsial terhadap kemiskinan. Pengangguran atau X2 berpengaruh simultan terhadap kemiskinan. Pendidikan X3 berpengaruh parsial terhadap kemiskinan. Hasil dan pembahasan gambaran umum objek penelitian. Objek yang ada dalam penelitian ini adalah 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan pada seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 sampai 2017. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin banyak jumlah penduduk miskin, artinya semakin parah permasalahan kemiskinan yang terjadi. Jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya dalam kurun waktu 2011 sampai 2017. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut tabel penduduk miskin Provinsi Bali menurut kabupaten kota kurun waktu tahun 2011-2017. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah penduduk miskin di kabupaten kota setiap tahunnya masing-masing mengalami fluktuasi. Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Buleleng sebanyak 37.480 orang. Sedangkan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah dari 9 kabupaten kota pada tahun yang sama yaitu Kabupaten Kelungkung sebanyak 11.150 orang. Berikut tabel jumlah penduduk Provinsi Bali menurut kabupaten kota kurun waktu tahun 2011 sampai 2017. Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui jumlah penduduk menurut kabupaten kota di Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 sampai 2017. Kabupaten kota yang memiliki jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2017 adalah Kabupaten Buleleng, yaitu sebanyak 814.300 orang. Sedangkan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah pada tahun yang sama adalah Kabupaten Kelungkung, yaitu sebanyak 215.800 orang. Berikut tingkat pengangguran Provinsi Bali. Analisis data, uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian, yaitu jumlah amatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai min, standar deviasi. Berikut hasil statistik deskriptif variabel penelitian. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 7 dapat diketahui bahwa total dan data observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 63. Dan pengangguran
sebanyak 63, pendidikan 63, kemiskinan 63, dan valid 63. Dan variabel pertumbuhan penduduk memiliki nilai minimum sebesar 172, pengangguran 34, pendidikan 4,60, kemiskinan 9,30, dan seterusnya. Hasil uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memastikan hasil yang diperoleh memenuhi asumsi dasar di dalam analisis regresi. Uji normalitas, uji autokorelasi, hasil uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Berikut tabel hasil uji normalitas, hasil uji autokorelasi, hasil uji multikolinearitas, hasil uji heteroskedastisitas. Simpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif masing-masing dalam penelitian ini, dapat dijelaskan pertumbuhan X1 di mana sebaran data terkait laju pertumbuhan penduduk yang dilihat berdasarkan jumlah penduduk pada seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali sudah merata. Pengangguran atau X2 di mana sebaran data terkait tingkat persentase pengangguran pada seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali sudah merata. Pendidikan atau X3 di mana sebaran data terkait tingkat pendidikan yang dinilai berdasarkan rata-rata lama di sekolah pada seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali sudah merata. Kemiskinan atau Y di mana sebaran data terkait kemiskinan yang dinilai berdasarkan jumlah penduduk miskin pada seluruh kabupaten kota Provinsi Bali sudah merata. Hasil uji F atau F-test menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, pengangguran, pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. 3. Pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten kota Provinsi Bali. Keempat, pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten kota Provinsi Bali. Kelima, variabel X1 atau pertumbuhan penduduk adalah variabel yang memiliki nilai standardized koefisien beta yang paling besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Y atau kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh variabel X1 atau pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.